Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang ada dalam rahimmu melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat sore. Gimana? Wajah saya sudah semakin jelas terlihat? Belum? Lihat di layarnya sudah makin jelas? Sudah semakin jelas. Tidak terbagi-bagi lagi wajah saya? Tidak terbagi-bagi lagi. Layarnya baru apa lama itu kira-kira ya? Baru, waduh, Videotron loh ya Bapak Ibu. Karena wajah saya dikomplain selalu terbelah-belah wajah romonya. Waduh, ini supaya bagus bagaimana sebelum Natal kira-kira harus jadi. Maka nih gara-gara ini saya nggak tidur nih. Bayangkan proyek 1 bulan dikejar dalam waktu 2 hari. Ketika selesai itu kurang tidur, bisa di lingkungan ada seorang bapak memperkenalkan anaknya namanya Monica. Saya bilang, mau nikah kapan? Saya bilang gitu. Taunya namanya Monica gitu ya, gara-gara kurang dengar gitu. Dan dilakukan semuanya adalah untuk hadiah menjelang Natal ya, untuk umat yang hadir pada hari ini dan pada Natal nanti ya. Kira-kira Bapak Ibu senang apa enggak nih? Oh, senang ya. Kira-kira melonjak kegirangan enggak? Oh, enggak usah ya. Enggak usah melonjak kegirangan ya. Bapak Ibu saudara-saudari, yang saya mau tekankan adalah satu kata dalam Injil, yaitu melonjak kegirangan. Kenapa sampai bayi dalam rahim melonjak kegirangan? Kalau kita sering melonjak kegirangan kalau dikasih hadiah. Kalau para ibu-ibu melonjak kegirangan kalau uang belanjanya tiba-tiba diberikan 3 kali lipat dari biasanya ya. Dan juga orang yang mendapatkan kejutan hadiah melonjak kegirangan ya. Melonjak kegirangan, dan itu tentu saja adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Natal adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kalau dalam bacaan pertama, firman Tuhan mengatakan sudah dijelaskan ini berabad-abad sebelum Yesus lahir. Di Bethlehem, di wilayah Efrata, yang terkecil dari suku-suku itu disiapkan seorang pemimpin yang akan lahir di situ, yaitu raja yang kita nanti-nantikan. Kita bisa membayangkan kedatangan Tuhan sudah disampaikan berabad-abad dan ditunggu oleh berabad-abad lamanya.
Kalau kita, Natal ini tinggal di depan mata, tinggal sebentar lagi, tidak perlu ditunggu, kita tidur pun sudah besoknya Natal, dan pasti datangnya. Saudara-saudari, kalau kedatangan yang ditunggu-tunggu berabad-abad itu, lalu kemudian hadir dari sesuatu yang tidak pasti dan sudah nyata, maka wajar kalau orang yang ada di sini melonjak kegirangan. Dan kalau dikatakan di sini bukan saja dia yang lahir, tetapi sebelum lahir di kandungan melonjak kegirangan. Lonjakan kegirangan itu ada suatu hadiah yang sungguh luar biasa yang hadir. Ada suatu hadiah yang betul-betul diterima dan dia terheran-heran mendapatkan itu. Kalau kita kira-kira pada saat kedatangan Tuhan, Natal yang kita rayakan setiap tahun, apa ada lonjakan kegembiraan dalam diri kita? Atau ya sudah, Natal sebentar lagi akan datang, besok masih tanggal 26, besok lagi saya harus kerja dan sebagainya. Atau ada dalam diri kita suatu perasaan kegembiraan, lonjakan kegembiraan, bukan karena nanti saya mau dapat kado hadiah Natal apa lagi, saya mau mendapat kejutan Natal apa lagi, tetapi bagaimana Tuhan yang sudah hadir ini dalam suasana Natal ini sungguh-sungguh menjadi suatu yang indah, hadiah yang membuat kita melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan adalah kata yang tentu saja tidak biasa. Suatu kata yang dipilih untuk menunjukkan betapa luar biasanya itu. Dan itulah yang perlu kita renungkan. Apakah kita juga mendapatkan hadiah Natal dari Tuhan, dari Allah? Apakah kita melonjak kegirangan karena kegembiraan itu? Ataukah biasa-biasa saja? Kenapa dikatakan melonjak kegirangan? Karena Elizabeth sebelumnya juga sudah menuliskan ini, atau dikatakan dalam Injil Lukas dituliskan demikian. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Ini ada kontras. Ada suatu hal yang sangat berbeda antara yang insani dengan yang ilahi, antara bumi dengan langit, antara suatu yang kudus dengan suatu yang kotor, yang tak pantas. Nah, inilah yang membuat Maria dan Elizabeth mengagumi karya Tuhan itu, sehingga Elizabeth mengatakan, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Dan kita pun juga akan dibawa pada suasana itu. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari itu membuat kue untuk keluarga, biasanya Natal itu orang buat kue, entah buat kue apapun, kue tart atau segalanya dibuat. Setelah kue itu bagus, diberikan sesuatu yang indah, dikasih pudingnya, lalu kemudian dikasih pemanisnya, dibentuk sedemikian rupa, ya. Kalau misalnya kue ulang tahun itu dibuat bagus sekali. Lalu saudara-saudari kira-kira tega enggak atau mau enggak meletakkan kue tart itu di piring yang sudah kusam? Kira-kira tega enggak menaruh itu, meletakkan itu di piring yang sudah kusam? Kira-kira kalau saudara-saudari yang membuat itu, apakah saudara-saudari meletakkan piring yang kusam itu, atau ganti piring yang baru, atau kalau nggak ada beli piring baru? Pasti jawabannya saya tahu, kalau kue tartnya sudah bagus, sudah dibuat sedemikian rupa, nggak tega rasanya ditaruh di piring yang kusam. Tampaknya tidak sebanding, tampaknya juga keindahannya tidak begitu terlihat dengan baik sekali, karena ada kontras di situ. Itu kalau kita, saudara-saudari. Tetapi bagaimana Allah Bapa di sana di surga itu, kalau kita yang sekarang itu jadi piring kotornya atau jadi piring kusamnya? Yesus yang adalah kue tart yang sungguh indah, sungguh bersih dan mengagumkan itu, karena kita ya sudah kusam ini, ya nggak punya bisa diapa-apain lagi, Tuhan tetap meletakkan di piring kita seperti ini, di tempat yang ya udah, ya itulah ketika kita dipandang Tuhan, ya sebegini ini manusia itu,
Dan sebegini itulah kita. Maka diletakkan, tetap ditaruh. Kuenya tetap disajikan. Kuenya tidak diambil lagi atau ditarik lagi, tetap disajikan. Kita membayangkan Yesus yang lahir dalam dunia yang penuh dengan yang tidak bersih, yang tidak kudus itu. Dan dia lahir dan tentu saja mau hidup bersama dengan kita semua. Dan tentu hal itulah yang membuat Maria, kenapa sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Karena ketidakpantasan itu. Karena kekusaman piring itulah Maria bisa menyadari ketidakpantasannya dengan Allah yang begitu luar biasa yang mau hadir di tengah-tengah ketidakpantasan itu. Tentu hal ini memberikan kepada kita satu perbandingan bagaimana hadiah yang seharusnya tidak pantas untuk kita tetap diberikan oleh Tuhan. Hadiah yang seharusnya tidak pas untuk kita tapi tetap diberikan. Maka itu adalah sebuah kejutan. Maka ini adalah suatu surprise yang tiba-tiba kita terima. Seperti kita diberikan sesuatu yang tidak kita duga-duga dan hadiahnya itu luar biasa sekali. Itulah Maria kenapa dia mengatakan demikian. Dan juga bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Natal sebentar lagi kita akan rayakan dan sebentar lagi juga kita akan melewatinya. Tetapi yang membekas itu adalah apakah kita punya pengalaman seperti Elizabeth, melonjak kegembiraan, melonjak kegembiraan, melonjak sukacita karena kehadiran Allah yang sebenarnya tidak pantas untuk kita. Dia mau datang supaya kita pun juga mendapatkan rahmat dan berkat itu. Maka Elizabeth menyadari itu, dan dalam kesukaannya, dalam kegembiraannya, nanti dia pun juga bersama dengan Zakaria memberikan yang namanya kidung kegembiraan itu. Bukan hanya Yohanes yang melonjak kegirangan, tetapi juga Zakaria menuliskan juga yang namanya kidung Zakaria. Dan juga akhirnya banyak orang yang melonjak kegirangan karena ketidakpantasan yang diberikan suatu hal yang luar biasa dan besar itu. Maka bagi kita ketika kita menghadapi Natal yang mungkin rutin setiap tahun, apakah kita juga mampu menyadari ketidakpantasan kita, walaupun berkali-kali kita sudah mengaku dosa dan merasa sudah bersih, apakah kita layak menerima Kristus yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dalam hati kita? Maka satu hal yang perlu kita lihat, betapa hati kita digembirakan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar hadiah yang bisa dilihat secara fisik, tetapi adalah hadiah yang bisa dinikmati oleh hati kita. Dia yang menguatkan kita di tengah kesulitan kita, duka cita kita, dan juga harapan-harapan kita. Maka kegirangan itu menjadi obat yang membantu kita, memacu kita untuk semangat lagi. Ketika orang hatinya gembira karena lonjakan kegembiraan Tuhan itu, maka hidupnya akan terpenuhi lagi, hidupnya akan ditransformasi lagi menjadi baru. Maka saudara-saudari sekalian, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun juga dibukakan hati supaya kita menerima dengan kegembiraan, sukacita karena Allah yang betul-betul kudus hadir di tengah-tengah diri kita yang tidak pantas ini. Kita mohon dengan rahmat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.